Sama-sama. Tiada ragu lagi. Haleluya. Tiada ragu lagi pasti untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi melayanimu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Selama sekali lagi tiada ragu lagi, tiada ragu lagi. Ku mengikutmu Yesus, ikutmu Yesus. Tiada ragu lagi. Ku melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Katakan tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, menolong dalam hidup rindu semua orang mengenalmu. Jalan kebenaran tak memberi hidup yang kekal. Haleluya. Setiap orang percaya kepada Yesus sahabat. Yesus sahabatku, penolong dalam hidup semua orang. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita datang sungguh-sungguh kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Ini darimu, kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mau diisi dengan kebenaran-Mu, kami mau diisi dengan kuasa hadirat-Mu, sehingga kami pulang, kami diberkati, kami disegarkan, kami dipuaskan, dan menjadi manusia kerajaan surga, sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda, sehingga ketika kami di luar sana, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini bersama seluruh umat Tuhan, kami satukan hati, kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang kami puji, yang kami permuliakan. Tuhan, hadirlah di tempat ini, berkaryalah di tempat ini, supaya kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Semua umat Tuhan yang satu hati memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri.
Biar buka hati kita, sukacita Tuhan ada di tempat ini. Kita datang benar-benar menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Tinggalkan segala beban di luar sana. Kita mau bersama dengan Tuhan. Kita bisa melewati, menghadapi kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau angkat suatu pujian, kita mau katakan bahwa langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semua kita yang percaya di bumi ini, kita juga memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari boleh bersalaman kiri kanan. Tuhan memberkati saudara-saudari, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati saudaraku-saudara yang ada di tempat ini. Haleluya. Kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita, karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Haleluya. Sebab Dia Allah kita yang dahsyat, amin. Dia hebat, Dia luar biasa. Mari kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersukacita. Ya, tinggalkan beban di luar sana. Bergerak, ya, keluarkan ekspresi. Kita memuji Tuhan dengan dahsyat, karena Tuhan kita dahsyat, menyertai, memberkati kehidupan kita.
Great is our God. Haleluya. Ayo puji Dia. Haleluya. Cakrawala
firman yang hidup dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berdiri. Kita mau agungkan Allah kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, melewati badai karena firman Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Katakan lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Haleluya. Dengan pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Bapak Ibu boleh bergerak. Boleh bergerak.
punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mengendalikan hidup kita. Kehidupan di tangan Tuhan. Dan kita percaya, dimanapun kita berada, dalam badai apapun yang kita lewati, asalkan bersama dengan Tuhan, pasti kita tampil lebih dari seorang pemenang. Amin. Ini perkataan firman Tuhan yang kita pegang. Ketika ada bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Haleluya. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk dengan tenang, menikmati hadirat Tuhan. Jangan mau terganggu oleh apapun. Kita mau menikmati pribadi Tuhan saat ini. Hanya kita dengan Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, lewati semua badai hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Selalu ku
surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang kudus mulia, Bapa yang agung, Allah kami pencipta hari langit dan bumi. Datanglah Bapa, datanglah kerajaan-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu, damai sejahtera dan sukacita, dan Roh-Mu yang kudus melawat kami, mengurapi kami, turun atas kami, menjamah kami, sehingga kami dilahirkan kembali dari Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus, patahkan hikmat dunia, patahkan, hancurkan segala pikiran-pikiran duniawi, roh-roh jahat, hikmat iblis. Kami tidak menerima roh dunia, kami menerima roh yang dari Allah, menguduskan dan mengurapi kami, menjadikan kami warga kerajaan sorga, ahli waris dari kerajaan sorga, anak-anak Bapa, anak-anak terang yang hidup di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, kami sambut firman ini dengan penuh sukacita dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya berharap kita hari ini bisa benar-benar siap supaya firman itu jatuh di tanah yang baik. Amin. Sehingga dia menjadi berkat dari 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Kita katakan sama-sama, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. 2, 3. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang ke sini bukan untuk mencari kerajaan dunia. Amin. Ya. Saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Allah tentang kerajaan Allah, bahwa Yesus disebut atau dikenal sebagai raja. Nabi Yesaya menyebutkan Yesus sebagai raja, dan ketika orang Majus melihat bintang tanda Yesus lahir, mereka juga menyebut Yesus itu adalah raja. Amin. Raja kita adalah Yesus. Dia datang ke dunia membawa apa? Kerajaan sorga. Nah, bagi saudara, bagi kita yang dulu latar belakang Protestan, pasti tahu selalu doa Bapa kami. Amin. Doa Bapa kami adalah doa yang memohonkan kerajaan sorga. Di situ porsi makanan hanya secukupnya, iya kan? Nah, Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu. Bukan dikuduskan ya. Nggak ada yang bisa menguduskan. Memang Tuhan itu Tuhan kudus, yang sudah kudus. Jadi itu perlu diralat. Datanglah apa? Kerajaan. Itu doa saudara. Ya. Nah, supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi ahli waris, anak-anak Bapa sorga yang memiliki kerajaan sorga. Amin. Nah, makanya pastikan setiap orang yang percaya Yesus dari hari ini, dia sudah tahu dia adalah orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. Yesus berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Nah saudara, sepanjang pelayanan Yesus dia memberitakan kerajaan sorga, sangat-sangat kebangetan.
kalau saudara tidak mengerti kerajaan surga. Kalau yang kita mengerti hanya kerjaan, cari uang. Kalau yang kita tahunya sekolah, ya berusaha ini. Kalau hanya itu yang saudara pahami, maka Tuhan Yesus kita jadikan satpam. Tuhan berkati kerjaku ini, berkati sekolahku ini. Tuhan tambahkan rezekiku. Nah, saudara, yang kita pahami hanya sebatas itu saja. Beri aku kesehatan, asal margogo au mengalui herek. Nah, gitu. Yang kita pahami hanya segitu. Datang ke gereja tiap minggu, ditanya kerajaan surga, kita tidak tahu. Yesus mengajarkan kerajaan surga, kita juga tidak tahu. Saudara, Nikodemus, sekali saja Tuhan beritakan tentang kerajaan surga. Kamu kalau tidak dilahirkan dari Roh Kudus, kamu Nikodemus tidak akan melihat kerajaan surga. Sekali khotbah bertobat dia. Aku mau melihat kerajaan itu. Sekali tok Yesus ketemu Nikodemus, dan Nikodemus bertobat. Niko ada nggak? Mana? Harusnya Niko itu sekali khotbah aja bertobat. Ya, karena itu dikasih nama itu. Lukas, kita baca Lukas pasal yang ke-15. Nah, hari ini saya akan menyampaikan berita firman Allah tentang pertobatan. Lukas 15 ayat 4 saya baca. Ayat 5, jemaat Tuhan yang membaca berganti-gantian sampai nanti ayatnya yang ke-10. Lukas 15. Beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 2, 3. Ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, satu di antaranya, tidakkah ia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya? Sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, akan ada sukacita, akan ada kegembiraan, akan ada keriangan. Ya, itu terjemahannya. Di sorga, malaikat-malaikat di sorga akan berpesta, berbahagia jika ada satu orang yang bertobat dari dosa. Nah, luar biasa pertobatan itu. Amin. Luar biasa. Sorga bersukacita karena yang bertobat
pasti masuk surga. Amin. Sama dengan kita yang menikah, begitu anak kita lahir ke dunia, lahir ke rumah tangga kita, bersuka cita enggak? Iya kan? Bersuka cita. Wah, sudah lahir anggota keluarga baru. Ya, walaupun si bayi begitu lahir dia nangis, tapi keluarganya sukacita. Keluarga bapak mamanya gembira, keluarga besar gembira, menyambut satu orang sudah hadir di sebuah keluarga. Amin. Saudara, demikian juga seorang yang bertobat, dia akan menjadi anggota baru. Seluruh malaikat-malaikat di sorga bergembira, kita kedatangan anggota baru. Kita dapat satu jiwa baru yang masuk sorga, yang menjadi bagian sorga, yang menjadi keluarga kita di sorga. Dan mereka gembira, mereka berpesta karena ada satu orang yang bertobat tadi. Jadi saudara, adakah kita memiliki pertobatan sehingga sorga berpesta? Karena mereka tahu nama kita sudah masuk dalam daftar, karena nama saudara sudah tercatat. Nah itu, sedangkan kita di dunia tidak bersuka cita. Malaikat di sana siap masak lomo-lomo, babi kecap. Mereka pesta besar. Ya, sama orang berpesta, menikah, pesta nikah, karena bertambah satu keluarga baru, sudah bertambah satu rumah tangga baru, masuk dalam hidup baru. Mari kita pestakan. Kan begitu saudara. Nah, jadi begitu nilainya pertobatan itu. Amin. Begitu tinggi nilainya, begitu kekal nilainya. Jadi pertobatan itu, ini yang bertobat yang mau kita koreksi. Bertobat itu tidak mondar-mandir kayak setrikaan. Bertobat itu bukanlah kambuh-kambuhan. Bertobat itu bukan musimnya, habis musim ini berganti lagi, kambuh lagi. Nah, di sini kita mau pelajari. Pertobatan ini diibaratkan orang yang hilang. Saudara mungkin bayangkan hilang seperti di sini diibaratkan domba yang hilang. Domba yang hilang kesasar atau keluar dari kelompok. Tetapi dalam bahasa asli, domba yang hilang itu secepat benda jatuh begini. Itu yang diartikan hilang. Cepat nggak? Cepat. Nah, saudara, makanya orang lebih cepat berbuat dosa daripada berbuat benar. Itu tandanya belum bertobat. Ya, jadi jatuh dalam dosa atau terhilang seperti domba, itu pengertiannya bukan masih enggak. Seperti ini benda jatuh secepat itu. Nah, siapa yang bisa menemukan ini? Nah, pertobatan itu dimulai ketika seorang gembala punya 100 domba dan 1 ekor hilang. Nah, saudara sudah bisa bayangkan kan, hilangnya itu begitu cepat seperti benda jatuh. Ya, dia harus bersaing dengan iblis karena kamu seperti domba yang tinggal di tengah-tengah serigala. Dia tahu mangsanya.
Makanya tidak berlama-lama, si gembala itu harus segera menemukan domba yang tersesat seperti benda jatuh. Harus segera dia menemukan. Dan ketika dia menemukan dombanya yang tersesat ini, diapakannya? Digendongnya, saudara. Karena dia udah bertemu, digendongnya, dipangku supaya jangan lepas lagi. Bukan ditarik. Nakal kau, capek aku mencari kau sampai di rumah. Bubantai. Besok ada arisan Simatupang. Iya, enggak, digendong, dipeluk, dibawa dia pulang supaya tidak lepas, supaya tidak lepas, supaya tidak ketinggalan. Itu jadi pertobatan itu dimulai dari perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi pertobatan yang dimaksud di sini, ketika domba yang begitu hilang tadi dipeluk sama gembalanya, itulah awal pertobatan. Perjumpaan dengan Yesus. Jangan bertobat gara-gara udah kapok. Ya, udah paru-parunya bolong semua, barulah aku nggak lagi begadang lah, udah kena paru-paruku, nggak lagi aku merokok. Dokter udah bilang kalau merokok mati kau. Nah itu bertobat karena ketemu dokter. Nah ada orang yang bertobat, nah aku nggak mau lagi ke narkoba, haram, merusak hidup dan masa depan. Karena sudah masuk penjara, kapok dia di penjara itu, babak belur dia di penjara. Ampun aku. Jadi tidak mau lagi dia narkoba gara-gara masuk penjara. Ya gara-gara ketemu sipir, bukan ketemu Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak juga orang bertobat karena sudah menyesal. Tapi diulang lagi, siapa sini dulu? Nggak ulang lagi mak. Aku nggak bikin lagi mak. Dibikin lagi nggak? Ya dibikin. Siapa itu? Ada orangnya di sini. Ada. Lagi khotbah dia. Nah, saya juga gitu masalahnya. Kau bikin lagi Lon? Enggak mak. Ya. Kaki saya dulu habis dipukuli sama saya dengan ranting, bukan ranting kering. Ya, ranting jambu. Yang masih muda itu susah patahnya. Ampun mak, enggak lagi mak. Wah, diangkat, dilibasnya di sini. Kita kan dulu pakai celana pendek. Wah, pendek kali pun. Iya, sampai bekas ini kalau sekolah minggu pasti dipukul mama. Ya, iyalah. Ya pergi sekolah nampak baru itu apa dilapiah dia di mandi. Nah kita bertobat bukan karena kapok, saudara. Nah kita juga harus bertobat karena ketemu Yesus. Amin. Berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena kita ini ada pemilik. Saudara itu ada pemiliknya. Dan pemilik kita adalah Yesus Kristus, Bapa kita yang di sorga. Amin. Dia pasti mencari dombanya. Nah begitu dia bertemu dengan domba tadi, dibawanya ke rumah. Dia bikin pesta. Pertanyaan saya ini, supaya kita jangan mengukur pertobatan itu hanya sebatas penyesalan. Tanda orang bertobat bukan air mata. Tanda orang
bertobat lahir baru. Nah, tadi di Alkitab ini saya tanya saudara, jawab. Satu orang yang bertobat dari dosa, maka malaikat-malaikat di sorga berpesta bersukacita karena ada satu orang yang sudah bertobat dari dosa dan menjadi warga kerajaan sorga. Tercatatlah nama ulun pasaribu di sorga. Saya tanya, mungkin bolak-balik dihapus, dicoret namanya, ini udah murtad. Yang kita lakukan adalah kita selalu merendahkan pertobatan. Pertobatan itu sifatnya kekal. Makanya malaikat berpesta. Amin. Tidak mungkin malaikat salah. Udah terlanjur kita berpesta. Baru kemarin kita pestakan, udah cerai dia. Itu kalau di dunia itu. Iya kan? Baru kemarin kita pestakan. Rupanya udah diambil pelakor. Baru kemarin dipestakan rupanya suami orang. Ya, dulu ada pas di belakang ini. Anaknya baik. Ya, baik. Anaknya kuliah di khusus sastra apa waktu itu, jadi guru sekarang. Polos, baik, cantik. Diraih sama laki-laki, rupanya udah punya istri. Begitu menikah, seminggu kemudian ketahuan dia udah punya istri. Wah, hancur hati bapak mamanya. Ini guruku baik, pintar, ya jago lagi, udah kerja. Nah itu kalau pesta di dunia bisa salah. Nggak mungkin malaikat udah kita dipestakannya, udah masuk si ulun ke sorga, udah ada namanya. Terus minggu depan udah. Nggak mungkin, saudara. Jadi pertobatan itu adalah pembaharuan akal budi. Kalau saudara memandang bertobat, aku dulu pemabuk, sekarang tidak pemabuk. Dulu aku mabuk alkohol, sekarang udah bertobat, ganti mabuk perempuan. Kalau hanya berhenti dari pemabuk, tanpa Tuhan Yesus pun bisa. Betul nggak? Orang yang tidak bertuhankan Yesus, bahkan ateis sekalipun tidak bertuhan, bisa kok dia merubah hidupnya. Aku nggak mau lagi minum. Ada teman saya, saudara, ya, dia nggak merokok deh, berhenti merokok. Dikasihnya rokoknya Islam, Muslim. Besok nggak merokok sampai hari ini. Jumpa sama saya nggak merokok. Nggak perlu Tuhan. Ini kadang-kadang orang Kristen, saya pernah ketemu itu di Johan. Tuhan tolonglah aku supaya berhenti aku dari merokok ini, Tuhan. Supaya benci aku sama rokok ini. Supaya pahit aku melihat rokok ini. Saya pikir dia bertobat. Yang kemarin 1 bungkus jadi 2 bungkus. Tambah kuat godaannya Pak Pendeta. Iya. Nggak perlu bawa nama Tuhan. Itu layak saya yang Muslim itu. Dilihatnya kami tidak merokok. Nggak ada kalian yang merokok. Besok berhenti dia merokok. Nggak pakai nama Yesus. Berhenti aja sampai hari ini. Enak ya nggak merokok itu ya. Ya enak. Saudara, kita nggak bisa perlu 10 pendeta mendoakan, terus datang malaikat lagi mendoakan. Kampungan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah kalau kita masih berkutat di situ saja, itu pertobatan paling mudah. Itu pertobatan paling mudah. Yang receh-receh itu tidak susah. Banyak kesaksian di Google, banyak kesaksian. Tidak bertuhan, dia kan tidak percaya Yesus, mungkin punya Tuhan yang lain, bisa.
Kalau hanya dulu dia peminum, penjudi, kalau dulu dia pareman, kalau dulu dia pemabuk, pencuri, dan segala macam. Tapi yang dimaksud di sini pertobatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya domba yang hilang ini adalah domba yang tercatat di sorga, dan sorga langsung berpesta. Amin. Nah, perubahan pikiran. Kenapa sorga bersuka cita? Karena ketika orang bertobat, dia sudah punya hati seperti hati di sorga. Dia sudah punya pikiran seperti pikiran sorga. Apa itu? Memang banyak orang sudah bertobat dari kejahatan secara jasmani. Mungkin dulu dia penjahat, mungkin dulu dia seorang narkoba, mungkin dulu dia seorang yang bergaulan bebas. Saudara, tapi pertobatannya, kalau pertobatan yang benar, ya walaupun dia udah berhenti dari, misalnya di dalam Alkitab ada seorang pelacur, berhenti, tidak melacur lagi. Tapi kalau tetap sombong, kalau tetap angkuh, kalau tetap tinggi hati, tidak bisa. Tidak bisa. Saudara, saya juga, mungkin saya tidak perokok. Bukan mungkin, memang enggak, ya kan? Saya tidak pencuri, saya enggak berzina. Ya, apakah itu sudah bertobat? Kalau saya sombong, bagaimana? Saudara, kalau saya orangnya pendendam, kalau saya orangnya pembenci, kalau saya orang yang tidak mau mengampuni, kalau saya orangnya orang yang tidak mau mengasihi, egonya tinggi, dikasih tahu tidak mau menerima pendapat orang, tidak mau mementingkan orang. Nah, masuk surga nggak? Nah, itu yang saya maksud. Banyak orang bertobat, tapi hati dan pikirannya belum sama dengan hati dan pikiran surga. Amin. Nah, itulah makanya Yesus harus berjumpa. Jangan bertobat kalau nggak jumpa Yesus. Makanya yang sombong tetap sombong. Saudara, yang tinggi hati tetap tinggi hati. Saudara, yang pemarah, yang pembenci tetap pembenci. Saudara, ketika Yesus bertemu dengan Zakheus, apakah Zakheus seorang pencuri, penzina, pemabuk? Zakheus bertemu dengan Yesus di pohon ara. Saudara, yang tadinya Zakheus ini seorang pemungut cukai yang serakah, yang kikir, seorang pemungut cukai yang hamba uang, cinta uang, benar-benar dia menghambakan diri kepada uang, tidak mau rugi. Dan Zakheus bukan seorang yang murah hati. Dia merampasi harta orang dengan cara pajak, sehingga orang susah dia senang, orang melarat dia senang. Itulah kerjaan Zakheus. Yang penting aku kaya, yang penting aku banyak uang. Begitu bertemu Yesus dan dia bertobat, apa katanya sama Yesus? Yesus, separuh dari hartaku ku kasih sama orang miskin. Kenapa dia bisa berubah? Saudara, yang tadinya orang kikir,
yang tadinya tidak punya belas kasihan, yang tadinya tidak punya hati untuk orang miskin, bahkan orang kaya jadi miskin dibikinnya. Nah, bertemu Yesus, dia bilang separuh dari hartaku ku kasih sama orang miskin. Itu pertobatan. Amin. Ya, aku kan tidak main perempuan, aku kan tidak mencuri jemuran orang. Iya, anjing orang lewat ada kutangkap. Nah, saudara, dan apa lagi kata Zakeus? Orang yang pernah kurugikan, aku ganti 4 kali lipat. Pernah gak saudara merugikan orang? Halo? Pernah gak? Pernah lah ya. Kalau orang yang bertobat seperti Zakeus, dia ganti 4 kali lipat. Ada dulu yang pinjam uang orang lupa mengembalikan sampai sekarang. Iya ya. Untung diingatkan Pak Pendeta. Dulu ada kupinjam uang 100, sampai sekarang belum kukembalikan. Waktu masih kos dulu. Waktu masih kos, kuliah dulu suka pinjam duit teman. Udah tamat kuliah, udah kerja. Nah ingat, gantilah 4 kali lipat kalau kau bertobat. Nah kalau masih dulu pinjam 100, sekarang ganti 100. Kata Zakeus, belum bertobat itu Pak Pendeta. Kata Zakeus, orang yang pernah dirugikannya digantinya 4 kali lipat. Si Zakeus nggak bertobat. Amin. Gitu. Nah biasanya waktu kita di kampus, kos, sama-sama teman, nyawa kos 100 lah. Kau itu pun kau ingat-ingat. Nah kalau diingatkan sekarang, cari kawanmu itu. Ya kan gampang nyari di Facebook dapat, di IG dapat, ya kan? Nah, walaupun tidak tahu alamat rumahnya, akun itu membuat orang bisa kenal. Dulu ku pinjam uang kos 100 kawan, sekarang udah ada kerjaku, udah enak gajiku sekarang. Ku gantinya berapa dulu kau pinjam 100, nah ku ganti 500.000. Betul dia udah bertobat. Di mana kau sekarang? Aku lagi di GPIA. Ya kan? Nah, mumpung masih ingat, tidak boleh pakai HP-nya, boleh kirim aja langsung. Ada bawa kiris atau apa? Nanti kalau luar pintu gereja berubah nanti. Iya. Kalau mau bawa HP sekarang boleh, nggak apa-apa pakai HP ya Pak terus ya. Mumpung ingat. Itu betul. Nah ini kan makanya Tuhan bilang, Zakeus ini sama dengan orang di sorga, nggak sama lagi dengan orang yang di air tiris di gua. Kita bertobat, kita sama dengan orang yang di sorga. Amin. Amin. Nah, mungkinkah Zakeus ini bolak-balik? Enggak lagi, ini permanen. Dulu kita sombong yang minta ampun. Begitu berjumpa dengan Yesus rendah hati. Saking rendah hatinya ditampar pipi kiri, dikasihnya pipi kanan. Saudara mau memestakan orang kayak gini? Yang berpesta itu kan sorga, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, sorga tepuk tangan. Nah kadang-kadang kita melihat orang bertobat juga tidak bersuka cita kok. Betul nggak? Nah saya buktikan ya. Dulu kita punya jemaat namanya Pak Manopo. Nah ibu ini ya namanya keluarga hakim, ibu ini Manado. Orang Manado banyak makanan. Anaknya udah biasa makan banyak, makan enak. Dewi namanya. Anaknya yang nomor 2 masuk SD 007. Ya, begitu masuk SD dikasih uang jajan. Uang jajannya itu dikasihnya temannya. Nah, dia kayak Robin Hood lah. Besok dikasih jajan, dikasihnya temannya. Dia tak jajan. Satu hari mamanya tanya, Dewi, kamu mama kasih jajan, kamu pakai nggak? Enggak nih. Jadi kamu, saya kasih teman. Jadi semua jajanmu kau kasih teman. Iya, kemarin iya. Jadi sampai hari ini semua jajanmu kasih. Iya, bodoh kau. Nah, orang bertobat kayak gitu kita bilang, Bu,
Nah, kalau malaikat orang tua bilang, bodoh kali kau, enak kali kawan kau itu, pantasan dia baik sama kau, besok jangan kasih lagi. Ada nggak orang tua yang kayak gitu di sini? Nah, belum bertobat itu. Nah, begitu si Dewi tadi kasih kawannya jajan, malaikat di surga senang nggak? Senang nggak? Senang lah. Ini baru anak surga, dikasih jawaban sama kawannya. Datang mamanya karena belum masuk surga. Kenapa nggak kasih? Bodoh kali kau. Jadi serius saudara mau masuk surga? Amin. Serius? Jadi ragu dengan Pak Jadi. Nah kan gitu. Kira-kira Zakheus tadi berubah istrinya cemberut atau bahagia? Apa kau bilang sama Yesus? Iya, separuh harta aku kasih orang miskin. Nah ayo ibu-ibu, kalau suaminya bikin keputusan gitu, apa bilang sama suami? Ayo, istrinya bertobat belum? Tiba-tiba suami pulang kantor, mak, berapa tabungan kita? Iya pak, ada 500 juta, udah keluarkan 250 juta. Untuk apa? Besok aku mau bagi-bagi orang miskin. Langsung tadi kan rambut istrinya keriting jadi lurus. Apa-apaan bapak ini? Iya, tadi aku sudah ketemu Tuhan Yesus. Nah saudara bisa bayangkan, Zakheus tiba-tiba pulang, tiba-tiba bilang istrinya, separuh harta kita kasih orang miskin ya mak. Nah yang senang istrinya atau malaikat? Halo, malaikat atau istrinya? Ya malaikat. Nah itu yang bertobat. Kalau malaikat senang. Udah bertobat belum? Nah kan gitu. Terus dia bilang sama anak-anaknya, anak, gimana uang kuliah kami pak? Kami masih perlu. Udah jangan takut. Saudara, emangnya gampang? Kalau tidak gampang, coba lah bikin keputusan. Pulang gereja bilang sama istri, keluarkan uang tabungan kita separuh ya. Atau tidak ada uang kita pak nak, sawit kita kan ada 10 hektar, jual 5 hektar, uangnya kasih orang miskin. Pergi kau dari rumah, kata istrinya kan, tinggal di pondok, ya diikat di situ. Iya. Karena kalau satu orang bertobat dia bersukacita surga. Karena hatinya udah seperti hati surga. Terus orang yang pernah kurugikan ku ganti 4 kali lipat, ya senang siapa? Ya surga senang. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau matamu yang satu berbuat dosa, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk surga dengan 1 mata daripada engkau punya 2 mata masuk neraka. Amin. Kan gitu. Nah ketika saudara berdosa gara-gara 1 mata kiri, saudara congkel, yang senang siapa? Malaikat senang. Wah baguslah, serius dia mau masuk surga. Mata kirinya berdosa, dicongkelnya, dibuangnya, ada perlu ini. Jadi kadang-kadang orang Kristen bertobat bukan untuk masuk surga. Nah kita bertobat untuk masuk surga, amin. Nah ini masuk surga yang permanen. Karena surga itu kekal. Karena surga itu selama-lamanya. Tidak bisa pindah-pindah seperti pindah sekolah. Tidak bisa pindah-pindah seperti pindah kos, pindah rumah. Itulah pertobatan. Amin. Ya. Jadi sudahkah kita bertobat dengan karya Tuhan, dengan pekerjaan Kristus? Karena pertobatan harus terjadi karena perjumpaan kita dengan Tuhan, karena pertemuan kita dengan Yesus. Itu yang merubah Zakheus. Amin. Saudara, makanya yang kikir, kita bisa saja bertobat dari judi, tapi kikirnya masih lengket, pelit
sekali. Seperti Zakheus dulu kan pelit. Zakheus itu pelit banget. Nah itu yang dirubah oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia bilang, orang yang kurugikan, aku ganti 4 kali lipat. Saudara, kita pinjam sepeda motor orang, kita isi minyaknya sampai full. Amin. Gitu dia. Besok kita pinjam lagi, dikasihnya, karena dia tahu nanti kita isi lagi. Itu yang bertobat, saudara. Maka malaikat bersukacita. Karena alasan kita bertobat bukan karena sudah ketemu polisi. Alasan bertobat bukan karena sudah diponis dokter. Alasan kita bertobat bukan karena sudah kapok. Alasan kita bertobat yang sebenarnya, Matius pasal yang ke-3 Matius kok masih Lukas ini. Pasal 3 ayat berapa itu? Ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah itu makanya saudara bertobat, sorga yang senang, sorga berpesta. Terus Matius 4 ayat 17. Nah yang tadi Yohanes yang memberitakan, ini Yesus yang mengajarkan.